warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Teori Multiple Intelligence yang guna melakukan kecerdasan diferensiasi pembelajaran sesuai kecerdasan siswa. Kami yang beranggotakan 2 orang, saya Kira Belia sebagai moderator sekaligus presentator, dan rekan saya Wahyu Asidik sebagai presentator. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen mata kuliah teori belajar. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini yang pertama itu ada teori multiple intelligence atau Howard Gardner. Jadi teori multiple intelligence atau MI atau kecerdasan majemuk adalah pandangan yang digagas oleh Howard Gardner pada tahun 1983 yang menentang konsep kecerdasan tunggal atau general intelligence atau IQ. Jadi Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang dihargai dalam satu atau lebih antar budayanya. Yang selanjutnya itu ada 8 kecerdasan utama. Gardner awalnya mengidentifikasi 7 kecerdasan, kemudian menambahkan yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis, yang kecerdasan ke-9 yaitu kecerdasan eksistensial dipertimbangkan namun belum sepenuhnya diakui secara formal. Berikut adalah 8 kecerdasan utama. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik dan logis matematis. Jadi kecerdasan linguistik adalah melibatkan kemampuan struktur bahasa. Kecerdasan logis matematis itu kapasitas untuk memecahkan deduksi, deduktif dan deduktif. Next. Selanjutnya itu kecerdasan spasial dan kinestik badani. Nah, pertama kecerdasan spasial, kemampuan memvisualisasikan manipulasi dan visual dan spasial, mencakup penampilan atau pola spasial. Yang selanjutnya itu kecerdasan kinestik badani, yaitu menggunakan secara terampil untuk mengekspresikan dan selanjutnya yaitu kecerdasan kinestik badani. Jadi potensi menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan ide atau perasaan, serta menggunakan tangan untuk mengubah dan atau menciptakan objek, melibatkan koordinasi motorik, presisi, kontrol keseimbangan, kecepatan dan refleks yang diatur oleh korteks motorik. Bisa. Selanjutnya yaitu kecerdasan musikal dan interpersonal. Jadi kecerdasan musikal itu melibatkan kemampuan mengolah bentuk musikal, termasuk mengenal ciptaan dan komunikasi makna melalui bunyi. Komponen inti yaitu meliputi pitch, ritme, melodi dan genre terkait dengan konteks auditori dan struktur lirik. Selanjutnya kecerdasan interpersonal merupakan kapasitas untuk memahami dan merespons secara tepat terhadap suasana hati, temperament, motivasi dan kemampuan membedakan sinyal nonverbal yang kompleks, merupakan dasar keterampilan sosial dan empati berbentuk pada prefrontal. Selanjutnya yaitu potensi profesi berdasarkan kecerdasan.
pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yang berbasis multiplayer inteligensi adalah upaya untuk mengubah metode pelajaran agar selaras dengan keanekaragaman kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Istilah multiplayer inteligensi mengacu pada perbedaan karakter dalam tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi yang diyakini mampu menjawab tantangan pendidikan, yang di sini ada 4, yaitu keanekaragaman siswa, perubahan tuntutan kerja, perkembangan teknologi, kebutuhan untuk inklusif. Yang pertama itu ada keanekaragaman siswa, yang dimana siswa di kelas itu berasal dari berbagai latar belakang budaya dan kemampuan minat dan kebutuhan belajar. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang dapat menerima perbedaan masing-masing siswanya dan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan perubahan tuntutan kerja itu pembelajaran yang disesuaikan memungkinkan pengembangan keterampilan ini dengan mempertimbangkan minat dan potensi setiap siswa. Sedangkan perkembangan teknologi itu pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan penggunaan teknologi dalam pengajaran memenuhi kebutuhan dan pemahaman siswa. Sedangkan kebutuhan untuk inklusif itu pendidikan yang mendorong adanya kesempatan bagi siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam hal ini pendekatan pembelajaran yang berkebutuhan khusus inklusif ini berdiferensiasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana semua siswa dapat belajar bersama dan dapat dukungan yang mereka butuhkan. Konsep pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4, yaitu ada teori kecerdasan majemuk, yang kedua teori gaya belajar, yang ketiga teori zona proksimal, yang keempat itu ada teori keberagaman. Yang dimana teori kecerdasan majemuk ini contohnya itu di kelas guru itu memberikan beberapa cara untuk mempelajari materi. Contohnya kita ambil materi sistem tata surya. Nah, kecerdasan linguistiknya itu siswa itu diminta membuat cerita tentang perjalanan ke planet lain. Sedangkan kecerdasan visual fasial itu siswa menggambar model tata suryanya. Yang kecerdasan kinestetik itu siswa itu membuat planet dari plastisin. Yang keempat itu kecerdasan musikal, yang dimana siswa itu membuat lagu yang singkat tentang planet. Yang kelima itu adalah kecerdasan logis matematis, yaitu siswa membuat tabel perbandingan ukuran dan jarak antara planet. Yang kedua itu ada gaya belajar. Nah, contoh dari gaya belajar ini adalah saat mempelajari tumbuhan, guru itu memberi materi dengan 3 pendekatan, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang dimana visual itu menampilkan diagram bagian-bagian tumbuhan, yang auditory itu siswa mendengarkan penjelasan guru atau podcast singkat. Yang ketiga itu kinestetik, siswa turun langsung mengamati tumbuhan itu di lapangan. Yang ketiga itu ada zona proksimal. Nah, zona proksimal ini contohnya itu seorang siswa kesulitan menyelesaikan soal matematika pemecahan. Nah, ia belum bisa mengerjakan sendiri, tetapi bisa dikerjakan jika dibimbing oleh guru atau teman yang sudah mampu. Nah, guru memberikan scaffolding atau dukungan itu seperti memberikan contoh soal yang mirip, menjelaskan langkah pertama, mengajak siswa menyelesaikannya bersama. Yang keempat itu ada teori keberagaman. Teori keberagaman itu contohnya dalam satu kelas terdapat siswa dengan latar belakang budaya seperti Jawa, Batak, Minang, dan Sunda. Mengajak siswa berdiskusi tentang budaya masing-masing, menampilkan lagu rumah adat berbagai daerah, menghargai perbedaan bahasa daerah yang digunakan siswa, menata pembelajaran agar semua merasa dihargai dan tidak didiskriminasi. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran berdiferensiasi ditinjau dari aspek pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi lingkungan belajar. Nah, yang dimana diferensiasi konten ini berarti menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ini dapat dicapai dengan memberikan lebih banyak materi, menyederhanakan atau memperluas materi. Yang kedua
Pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperdalam pemahaman mereka melalui eksplorasi yang mendalam, penyelesaian masalah yang kompleks, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Yang keempat itu ada pembelajaran diferensiasi menurut tingkat kesulitan, yaitu berarti materi, tugas, dan penilaian itu disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswanya. Pembelajaran diferensiasi menurut tingkat kesulitan memungkinkan siswa untuk belajar di tingkat yang sesuai dan kemampuan mereka, baik melalui penyederhanaan atau perluasan materi, penggunaan sumber daya tambahan, atau modifikasi tugas. Selesai. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok 11 presentasikan atau paparkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, kami akhiri.